Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Melinda ingin menjelaskan tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa dampak negatif dari pengguna TIK di lingkungan masyarakat, diantaranya: yang pertama, ada terasing dari lingkungan. Yang kedua, meningkatnya kejahatan di dunia maya. Yang ketiga, merusak moral. Yang keempat, menciptakan kesombongan diri. Yang kelima, mengganggu kesehatan. Yang keenam, meningkatkan jumlah pengangguran. Yang ketujuh, menurunnya kemampuan berpikir. Ada 10 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai kepentingan kependidikan. B. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. C. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang kedua, ada bidang sosial budaya. Dalam hal sosial budaya, TIK memberikan dampak yang tak sedikit, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya adalah: A. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang B. Hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Misalnya, A berada di kota B dan Bandung berada di kota Makassar. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. Itulah sedikit gambaran pemanfaatan TIK dalam hubungan interaksi sosial. Walaupun berhubungan jauh dan berada di dalam zona waktu yang berbeda, mereka tetap dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi. C. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah serta kebijakannya dapat keluar pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, ada bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya adalah: A. Membuka peluang bisnis. B. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. C. Terjadinya industrialisasi. Dampak negatifnya adalah teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut: A. Mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. B. Menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin. Yang keempat, ada bidang pemerintahan. Dampak positif TIK di bidang pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut: A. Mendorong tumbuhnya proses demokrasi. B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. C. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. D. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan ada dampak negatif TIK di bidang pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengguna persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan. Yang B. Terorisme yang semakin merajalela. Yang C. Kurangnya privasi suatu negara akibat keberhasilan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Dan D. Munculnya kejahatan jenis baru. Yang keempat, ada bidang dampak era revolusi di industri P.0. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi industri P.0. Dampak revolusi industri P.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang. Yang pertama, ada produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Yang ketiga, energi. Yang keempat, makanan, keamanan, dan pertanian. Yang kelima, pendidikan, gender, dan pekerjaan. Yang keenam, lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketujuh, mobilitas. Yang kedelapan, sistem keuangan moneter. Yang kesembilan, informasi dan hiburan. Yang kesepuluh, layanan kesehatan. Yang kesebelas, perdagangan dan investasi internasional. Dan yang terakhir, ada konsumsi. 6. Di industri otomotif. Dampak revolusi industri dalam bidang otomotif adalah: yang pertama,
Pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot dan mesin yang dapat merem otonom mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23% sampai 45%. Yang kedua, ada banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Taksi tanpa pengemudi yang sudah dilakukan oleh Uber pada Desember 2016 menjadi awalan dari berkurangnya supir taksi. Yang ketujuh, di industri retail. Permanfaatan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing, pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi industri yang dampaknya paling terlihat perusahaan langsung menjangkau end user dengan sering dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau tangan keempat. Yang B, digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif dan efisien. Yang kedelapan, ada bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh, pekerjaan perusahaan sepatu, motor, dan juga konveksi. Ada beberapa perusahaan besar seperti Adidas sudah menggantikan pekerjaan manufaktur dengan robot sejak tahun 2017. Yang kedua, ada kurir. Sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Saat ini, Amazon sudah memiliki drone yang berfungsi sudah menggantikan kurir untuk mengirimkan pesanan seperti televisi, bahkan popcorn dengan waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, ada peran wartawan yang sudah digantikan oleh robot. Yang keempat, ada pergantian call center yang digantikan oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Yang kesembilan, ada bidang teknologi keuangan atau vintage. Yang pertama, ada penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Yang kedua, ada menyediakan AI untuk institusi keuangan. Dan ke-10, ada bidang pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, ada terciptanya AI Artificial Intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Yang ketiga, terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Yang keempat, terciptanya e-library agar mempermudah dalam mencari kebutuhan atau buku dan jurnal. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.